Bukan ada rainy, hujan. Ada lagi cloudy, berawan. Foggy, berkabut. Kabut. Lalu ada lagi berangin, windy. Ada juga hot untuk panas. Ada juga cold. Atau kita berarti bentuk pangkalnya cukup. Cold. Ini. Nah, ini dia. Kosakata yang biasa berkaitan dengan cuaca. Rainy, cloudy, foggy, windy, hot, cold. Cloudy berawan ya. Awan. Mendung. Tapi kalau cloudy itu lebih tepatnya adalah berawan. Kalau gerimis, drizzling, itu gerimis. Berarti sedang gerimis. Oke, ini dia ya, teman-teman. Oke, so coba aku mau nanya ke Sister Duari. Ini sister or brother? Duari. Halo, sister. Hello. Oh, brother. Okay, so brother, how are you today? I am fine. How about you? I'm great, thanks. So, bro, how was the weather today? Very cerah. Cerah. Honey. Yeah, it's sunny. Okay, but I can't see the sun. Tapi aku nggak bisa ngelihat sunnya. Ya, kurang mengerti bahasa Inggris, belajar. Nggak apa-apa. Iya, maksud aku bercanda aja ya. It's just a joke. So brother, nah sunny itu gitu. Biasanya kita gunakan ketika cerahnya itu di pagi hari gitu ya. Nah, cerahnya di pagi hari. Ya kalau misalnya malam ini cerah itu gimana tuh? Malamnya cerah atau apakah itu bisa dikatakan sebagai berawan atau tidak? Kalau malam yang cerah kita bisa? Nggak bisa ya. Beda ya antara malam cerah dan berawan gitu. Kalau malam yang cerah kita bisa bilang dengan clear night. It's clear night. Sebuah malam yang cerah. Kalau mendung tadi ya, mendung itu kita sebenarnya bisa gunakan dengan foggy sebetulnya. Tapi orang-orang Indonesia mengartikan foggy itu dengan berkabut. Ya. Lalu kalau untuk mendung sendiri, yang sering kita gunakan ketika kita ngobrolin tentang weather adalah overcast. Gini teman. Mendung. Gitu ya. Lalu ada lagi yang berkaitan dengan weather, padahal ini traveling ya, nggak apa-apa deh. Ini masih berkaitan dikit antara cuaca dengan traveling. Jalan-jalan itu biasanya kita butuh cuaca yang cerah di musim panas. Berikutnya, kalau hujan matahari, paham nggak ya? Hujan matahari itu yang kayak terang nih, tapi hujan gitu. Pernah sunny day? Bukan? Pernah mengalami kejadian di mana cuacanya itu cerah, ya nggak ada mendung tapi hujan. Pernah mendapatkan fenomena itu? Teman-teman, fenomena hujan cerah. Nah, itu disebut dengan apa? Nanti timbulnya pelangi. Nah, kalau fenomena hujan cerah dalam bahasa Inggris disebut dengan apa? Oh, hujan monyet gitu ya kalau orang-orang Jawa bilang ya. Iya, hujan monyet. Benar, Bro. Iya, benar, Bro. Nah, tapi nih kalau dalam bahasa Inggris itu artinya apa? Atau udah ada yang tahu? Hujan di saat matahari kita bisa bilang dengan sun shower. Ini ya. Ini mandi hujan. Mandi matahari. Enggak ya. Ini itu fenomena hujan cerah.
Oke, ini kosakata yang berkaitan dengan weather. Ini ya tambahannya ini kita coba masuk ke materi kita yang sebenarnya. Di sini kita bakal bahas traveling, teman-teman. Traveling artinya adalah jalan-jalan. Sunny rain, ya ada yang bilang sunny rain, ada yang bilang sunny rain, ada yang juga sun shower. Oke, itu sama ya, sunny rain, hujan matahari. Lalu ada gerhana. Nah, teman-teman ada yang udah dapat gerhana? Film loh itu, judul film ada film kalau teman-teman suka nonton Hollywood zaman dulu ya, tahun 2000-an ada film yang judulnya adalah Eclipse. Nah itu artinya adalah gerhana teman-teman. Ya, eclipse itu adalah gerhana. Bisa. Oke. Eclipse gerhana. Moon eclipse berarti gerhana bulan. Sun eclipse gerhana matahari. Oke, kita lanjut lagi. Traveling, kita bisa lihat di sini goal kita yaitu let's talk about our trips and learn about vocabulary in traveling. Oke, kita berarti di sini bakal ngobrolin perjalanan kita dan belajar tentang kosakata yang berkaitan dengan traveling. Do you like traveling? Nah, ada chit-chat topics. So, coba yuk kita temukan dulu jawabannya sebelum kita bawa ke breakout group. Yuk, nanti ya. Okay, do you like traveling? Yes, I do. I love traveling. Contohnya. Okay. Jawaban pendek, yes I do dulu. Baru jawaban panjang. Jawaban panjangnya nggak usah kasih yes lagi. I like traveling a lot. Atau teman-teman bisa gunain kosakata lain seperti I am very fond of traveling. Bisa lagi selain itu banyak ya ini ya. I really like traveling. Okay. Ya, ini contohnya. Berikutnya, what cities have you visited in Indonesia? What cities? Kota-kota apa have you visited yang pernah dikunjungi in Indonesia? Di Indonesia. Ya, berarti kini kita menggunakan verb ketiga gitu ya. Pernah, hal-hal yang pernah. I visit, atau kita bisa gunakan present perfect-nya untuk memberitahukan bahwa aku pernah. Atau teman-teman bisa langsung menggunakan verb 2. Aku mengunjungi, tapi dulu ya, aku mengunjungi Bali, Lombok, and some island in Nusa Tenggara. Islands dan beberapa pulau di Nusa Tenggara. Menggunakan langsung aja verb 2 boleh, tapi kalau menggunakan verb 3 kita harus gunain format kata bahasanya menggunakan present perfect. Ini artinya bakal berubah. Aku udah pernah mengunjungi. Aku sudah mengunjungi Bali. Berbeda ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi menggunakan verb 2, jangan lupa lebih spesifikkan lagi. 3 years ago. Atau kita bisa gunain apa? When I was. Oke, lebih spesifik lagi. Kalau verb 2, bentuk kalimatnya ini. Bekerja sambil traveling. Working while
traveling. Ya, berarti itu bisa diartikan holy working ya, holiday and working. Holy working, holiday and working. Boleh gitu. Nggak ada sih sebenarnya teman-teman kosakata untuk kosakata kayak gitu ya, kita bisa artiin itu sendiri ya. Yang maksudnya kayak gimana disampaikan bahwa that means I am working while traveling. Aduh selesai. Ya, diartikan sendiri. Nah ini dia jawaban kedua kira-kira seperti ini. Bentuknya ya nanti ya. Tinggal dipraktekin, diucapkan sama teman-teman nanti di ruangan breakout room. What are special places in that city? Oke. In that city. Kita bisa ganti ini dengan lebih spesifik. In Bali City. In Padang City. Apa nih special places-nya? Contohnya teman-teman mau gunain apa? Yogyakarta. What are special places in that city? Oh, there are so many. Banyak ya misalnya ya di Jogja soalnya there are so many special places there. You can find atau search as langsung gitu ya. Paham sampai sini? Di sana banyak banget tempat-tempat spesial. Kamu dapat menemukan atau kita ganti nih. Bro, kayaknya lebih enak aku bilangnya kamu dapat mengunjungi. Ganti dong. Find jadi visit. You can visit the Keraton, Malioboro, Yogyakarta Monument, etc. Nah, dan masih banyak lagi. Atau kita bisa gunakan search as Prambanan, ya gitu. Oke. Sambil itu while atau at the same time. Working and holiday at the same time gitu ya. Belum lama enggak tongue twister, teman-teman. Tongue twisternya jangan lupa ya dilatih terus ya. Merapi Mountain, iya teman-teman itu, dan banyak lagi ya. Ini cara bridgingnya gini teman, bridgingnya. Oke, lalu berikutnya, are there any memorable moments there? Kira-kira kalau iya dan tidak. Iya, of course yes. Because I met my wife there. Iya. Of course yes, because I met. Pakainya met ya, berarti kan udah ketemunya kan udah lama, bukan meet lagi. I met my wife there. Okay. Actually no. Nah, nggak ada ya. It was just so holiday or vacation. Just so itu biasa aja. It's just so holiday. Ini expression teman-teman, just so itu. Yang diartiin hanya jadi, hanya maka enggak. Ini expression it's so biasa aja gitu ya. Nggak ada yang spesial atau it's just a holiday, nothing special. Nah, gitu ya. Itu ya. Nah, tinggal dikembangin aja kok sebenarnya. Ini contohnya. Oke, udah ya. Berarti aku taruh mana ya biar kelihatan. Berikutnya, what do you recommend about cities or places? Mau ngasih rekomendasi kota-kota apa atau tempat-tempat apa yang bisa dikunjungi atau yang menurut teman-teman kita. Nah, kita bakal belajar yang namanya cara ngasih suggestion. Kita bisa gunain kata atau modal kata kerja should. Nah, itu dia untuk memberikan suggestion. What do you recommend about cities or places you should visit? Kasih alasannya, guys. Mangkat sendiri ya. Pakainya apa? Should.
Bukan you have to. Kalau have to lebih ada tekanannya. Harusnya itu lebih ada tekanannya. Kalau should itu halus ya, enggak maksudnya kayak bentuknya jadi saran gitu. Nggak dilakuin nggak apa-apa. Ya, beda lagi dengan must yang harusnya pakai banyak. Kalau nggak ada punishment, tingkatannya aja sih beda, yang beda. Kalau ini digunakan untuk ngasih suggestion, you should go to doctor. Kalau nggak mau yaudah. Tapi kalau kita penekanannya, dia udah kritis banget, you have to go to hospital right now, sekarang gitu ya, atau you must. Oke, itu dia perbedaannya. So silakan diisi sendiri nanti ya. Setelah kita belajar kosakatanya biar di breakout room nggak apa ya, ini dia. Ada how to say merencanakan perjalanan. Nah, plan a trip. Plan. Kita berarti nge-plan ya, mengatur, plan a trip. Plan a holiday. Nah, berarti ini bisa diganti nih, perjalanan bisa diganti dengan holiday, staycation. Kosakata kayak gitu jadi kumpulin ya. Bedanya apa? Holiday dengan vacation dengan staycation. Oh, udah ada yang tahu holiday sama vacation itu sama. Bedanya apa? Kalau vacation dan staycation, Bang. Holiday, vacation itu sama. Liburan gitu ya. Holiday British, staycation Amerika. Nah, yang beda ini staycation dengan vacation. Overseas itu kan berarti beda benua ya, atau keluar pulau gitu ya maksudnya ya. Kita ke pulau lain itu disebut dengan overseas. Ya. Sebenarnya kalau kayak kita mau bilang aku ke Lombok itu juga kita overseas. Gitu. Tapi kalau pergi ke luar negeri, go abroad. Tulisannya bro Kiki. Oke, wait a minute. Pergi keluar. Oke, ini ya. Kita lanjut lagi. Tadi aku nemuin mana? Plan a trip, plan holiday, plan staycation, dan vacation. Vacation itu kita liburan tapi nggak nginep. Staycation itu liburan pakai nginep. Itu perbedaannya. Staycation, vacation. Lalu ada how to say akomodasi. Accommodation. Okay. Accommodation. Accommodation. Akomodasi. Oh, go abroad bukan liburan. Kalau ke luar negeri untuk liburan, gitu ya. Meski dalam kota tapi menginap tetap stay vacation. V-nya buang, staycation. Iya, staycation. Fa-nya buang. Oke. Go abroad itu enggak, itu sebutan untuk kita pergi ke luar negeri aja. Tapi kalau berlibur ya berarti I go abroad for holiday. Ya kan, pakai konjungsi tujuan. Aku pergi ke luar negeri tujuannya apa? Holiday. Gitu. Oke? You got it. Makanya itu tadi konjungsi. Liburan ke luar negeri. Iya, nggak bisa dijadiin satu. Lanjut ya, di sini ada how to say memesan tiket, book a ticket, atau book a room, itu ya, ngebooking ruangan, ngebooking kamar gitu ya, hotel maksudnya, tour of duty, tour of duty, bekerja dalam tugas gitu ya, touring dalam tugas, berkeliling dalam tugas. Oke, boleh. Keren. Tour of duty. Berikutnya di sini kita lanjut lagi vacation, liburan, walk around, jalan-jalan. Bukan walking, tapi walk around, jalan-jalan. Ya udah, kita mau kemana nih? Kita mau ke kota. Tujuannya kemana? Nggak tahu. Itu namanya jalan-jalan. Oh, nemu di jalan, nemu ide, kita ke zoo aja. Walk around, jalan-jalan. Vacation, liburan. Tour, wisata. Wisata dalam pekerjaan. Oke. Berkeliling dalam pekerjaan.
Trip perjalanan, destination, tujuan. Destination, tujuan. Aku coba repeat untuk kosakata yang agak sulit ya di bahasa ini. Accommodation. Itu ya agak sulit ya, akomodasi ya. Accommodation. Accommodation. Akomodasi. Berikutnya di sini ada how to say arah, yaitu direction. One direction, satu arah. Arah, direction. Bandara, airport. Air ya makanya ya teman-teman ya. Airport. How to say pelabuhan adalah harbor. Pearl Harbor. Pelabuhan mutiara yang dibom ya sama Jepang ya. Nah, berikutnya ada how to say terminal adalah bus station. Stasiun kereta train station. Stasiun pesawat airplane station. Cara membaca challenging. Nah itu tadi, challenging. Selama apa artinya, bro? Selama, maksudnya gimana? Buat kalimatnya. Whenever. Whenever itu berarti kapanpun gitu. Selama berada di Korea Selatan. Oke, I got it. Selama aku berada di Korea Selatan. I stay at. Selama di situ sebenarnya enggak, masa until ya. Nah, selama aku, when I stay, ya bisa ya. When I am there. Atau kalau itu sudah selesai berarti when I was there. When I was. Ini ya berarti ya, ini aku lagi ketikin. When I South Korea, as long as itu berarti selama, tapi kita as long-nya kan ini perbandingan. As long as you love me. Contohnya selama gitu. Bukan selama yang dijadiin satu. Pakainya ini kalau selama berada di Korea Selatan. Selama aku di sana, when I was there, simple ya sebenarnya ya bahasa Inggris ya teman-teman. Kalau ini kita artiin sendiri-sendiri, ini jadinya Indonesian English. Nih kalimat yang common. When I was in South Korea. Nah jadi selama aku berada di Korea Selatan, lanjutkan kalimatnya sendiri. Oke, saya. Oke, kita balik lagi. Itu adrenalin juga ya teman-teman. Challenging, jangan lupa. Past tense ya. Past tense-nya maksudnya when I was, iya dong. Kalau itu udah nggak di Korea sekarang. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada how to say penumpang adalah passenger. Passenger. Artinya penumpang. Kalau how to say tourist adalah tourist. Oh, pakainya ya di sini teman-teman. Tourism. Pakainya dan tourism. Gitu ya. Oke. Ini belajar glide ya teman-teman, belajar glide. Oke, berikutnya di sini kita punya yang namanya adalah biro perjalanan. Travel agent. Agent ya itu ya, bukan agent. Agent. Travel agent. Agency gitu maksudnya. Travel agency. Oke, sunbathing berjemur, pergi melihat-lihat, go sightseeing. Lihat-lihat. Go camping, pergi berkemah, arrive at, tiba di. Yeah. I arrive at mana? Oke. So tadi ada how to say jalan-jalan, ya. Walk around. So teman-teman sebenarnya bisa gunain dengan I am popping out. Tourism bus, bis pariwisata. Yap,
tourism bus. Bis pariwisata. Oke, tadi aku mau ngasih apa yang namanya? Aku keluar sebentar, tapi nggak tahu nyari angin. Kalau orang Indonesia bilangnya nyari angin. Mereka punya ekspresinya, I'm popping out. Iya, cari angin. Oke, I see. Sip, boleh silakan sister. Lalu berikutnya kita berarti masuk ke tourism bus pariwisata. Itu sebenarnya bilang bus aja sih teman-teman. Ini ngecek aku gitu. Bus aja ya apa-apa. Ya tapi kalau mau dikasih bus pariwisata ya bisa tourism bus untuk hal yang lebih spesifik gitu maunya mungkin ya. Iya, boleh. Liburan sekolah artinya apa? Holiday school, liburan sekolah. School holiday, sorry. Liburan sekolah, school holiday. School holiday. Liburan sekolah. Sudah, kita masuk ke breakout room ya. Sudah dapat semua tadi chit-chatnya. Udah siapin. Iya, chat topik. Thank you bro. Ya, sama-sama. Ya, oke kita coba breakout room ya. Ada 42 partisipan dan waktu kita masih banyak. Coba untuk chat topik ini 1, 2. 10 menit ya teman-teman ya. Aku bikin 21 ruangan. 2 partisipan dan waktunya adalah 10 menit dari sekarang. Nah, so silakan di bawah tadi ya yang udah ada jawabannya juga di screenshot boleh. Aku lupa ngomongnya. Sekarang malah ngomongnya. Oke, so silakan dipraktekkan. Nah, aku nanti biasa yang ngiter-ngiter dan manggil orang-orang yang masih sendirian aku join. Oke, so silakan teman-teman join ke ruangannya masing-masing. I can go abroad. I will visit. Silakan. Ini bentuk kalimatnya teman-teman. If I can go abroad, I will visit the UK atau Australia. Oke, saya mau pakai yang mana? Contohnya aja ini. Lalu berikutnya, pertanyaan kedua adalah why do you want to visit that country? Why do you want to visit that country? Because I want to practice my English with native speaker. Gini mungkin ya, karena aku ingin mempraktekkan bahasa Inggrisku dengan penutur asli di sana. Oke. Atau dengan alasan yang lain, ini hanya sebuah alasan yang gue buat ya. Berikutnya, what are unique things about that country? Oke. Australia ya. Yang menurutku unik adalah kangaroo. Oke. Langsung gini aja. Langsung bendanya atau halnya apa. Kasih alasannya. Because it looks like a man with built body when they get angry. Ini yang bikin aku unik dari Australia, kangaroo, karena terlihat seperti
seorang laki-laki yang badannya kekar ketika dia marah. Oke. Berikutnya, what do you want to do there? Mau ngapain di sana? Ini Australia ya. Jepang boleh. Mau ngapain lo di Jepang? Di Australia ngapain? What do you want to do there? I would like to visit. Bisa visit untuk juga tinggal ya. To live there, to stay maybe or probably 2 years there dan lain sebagainya. Oke, to visit, to live, to work. Oke, kasih tahu kenapa. Oke, di sini ada kolom chat. Oke, it's me dong. Ini ya ada Sister Benedita. Apakah ingin bertanya, Sister, by the way? Sama Pak Reza. Ya. Mau bertanya? Iya, boleh. Ya. Let's talk about traveling again. Back to traveling. How about if I want to explain about ini? Not visit, but just mampir atau melewati saja. Jadi nggak sampai singgah. Nggak sampai singgah. Iya. Jadi kita saya nih ya. mau ke I visit. I want to Bali and I go maksudnya melewati Bromo lah, tapi cuman kayak melihat saja gitu sepintas, tapi nggak sampai berhenti singgah atau mampir. Nah, in English can you? Apakah ada bentuk kosakata ketika kita mau bilang cuma mampir gitu? Enggak, bukan cuma mampir atau singgah sebentar gitulah. Singgah sekali tapi atau melewati lah. Oh, kalau apa ya? Iya, oke, I see dan. Nah, kalau orang-orang misalnya udah mau bilang sorry ya, ini agak sedikit geser, tapi ini masih berkaitan nih dikit. Orang bilang mampir dong, dia bilangnya come by, just come by. Nah, mampir gitu. Nah, apakah ini bisa kita lakukan dengan ketika kita ada berperjalanan gitu ya? Nah, kita nggak gitu, nggak bisa menggunakan come by gitu. Nah, kita menggunakannya itu ada yang bilang stop off kalau sister hanya berhenti that nggak ngapa-ngapain. Iya. Cuman udah melewati ngelewatin aja. Iya. Stop off itu berarti namanya. Just take a picture of you. Iya, betul. Just a moment. Kalau di situ terus sampai keluar sampai contohnya beraktivitas makan. Iya. Itu kita bilangnya stop in. Stop in. Iya, ini namanya bukan permainan ya. Penataan frasal verb gitu loh. Jadi ada frasa yang menggunakan verb. Ada preposisi dan ada verb gitu. Di sini kan ada stop, berhenti. Ketemu off itu jadi berhenti dan nggak singgah, berhenti aja. Udah ambil foto, jeda, jalan lagi. Stop off. Kalau stop in berarti kita sampai berhenti. Makan, iya, sholat dan lain-lain. Kalau aku mau menjelaskan, saya visit Bali, tapi saya melewati Bromo gitu. Jadi cuma melewati, nggak sampai take a picture. Aku berarti pass itu menggunakannya. I pass Bromo. Iya, kan berbicara visit ya, visited. Yeah. Jadi I have ever visit Bali, but lewat melewati Bromo, tapi tidak sampai berhenti untuk singgah gitu atau mampir. Bagaimana ya bahasa Inggrisnya? I went to Bali. Gitu kan ya? When I went to Bali. I went to Bali and I passed Bromo. Just passed. I am not stop in, not stop off, just passed away. Gitu ya. Jadi hanya melewati aja. Gitu ya. Pass. Iya, berarti kita ide ya menggunakannya ya karena lama. Oke, cool. Itu dia, sister. Pertanyaan bagus. Untuk teman-teman yang lain juga ya, bisa dibedakan stop in, stop off. Combine. Banyak ya nih namanya frasal verb. Oke, keren.
How about you use word transit? Transit itu bukannya bahasa Indonesia? Transit. Apakah transit bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya transit ya? Oke, kalau di sini kalau menurutku transit itu kayak lebih ke transportasi ya. Kayak angkut, kita mengangkut dari suatu tempat berhenti di tempat lain, itu transit. Paket kita sedang transit di gitu. Kalau orang itu sebenarnya bukan transit menggunakannya ya. Kalau orang loh, mungkin menurut perbedaannya, pakainya singgah gitu nggak sih? Singgah bentar jalan lagi. Ya mungkin sama sih dengan transit bentuknya. Ini permainan kata. Tapi yang lebih digunakan adalah frasal verb itu tadi. Stop in, stop off. Come by. Ayo mampir dong. Please come by. Mampir. Gitu maksudnya. Oke, so kalau gitu ini dia. Coba yuk kita praktikan. Let's practice di sisa waktu yang ada. Kurang lebih 8 sampai 10 menit. Seperti biasa, dua orang. Colong lagi. Tolong masuk ya teman-teman ya. Iya. Ditunggu kira-kira 1 menit baru balik ke main session kalau nggak ada. Oh ya, so kalau gitu silakan teman-teman, waktunya seperti tadi aku kurangi 2 menit ya, 8 menit. Dari sekarang, so silakan teman-teman masuk untuk ngobrolin tentang ini, praktis tentang holiday, traveling.
Jepang itu jadi nomor 1 kayaknya ya. Jepang, USA, Korea, Nepal. Oke, coba ya, aku acak ya. Oke, brother Puji Kastowo. Hello, can you hear me? Hey, brother, please choose one country you want to visit the most. I want to go to Dubai. Dubai. Why do you want to visit Dubai? Why? Aduh, malu saya. I Why? want to see the tallest building in the world. Okay, the highest, tertinggi, the Yes, tallest. yes. Okay, the tallest ya berarti. Okay. I see. And I want to see Arab monuments that look and cool. Okay, I see. So, what its name? The how to say the monument? What is that? The building, I mean. What is the name of the building? The tallest building. What is that? Do you know the name of that building? Burj Khalifa. Bukan? Oh yes. Oh yes, Yeah. of course, I- Bro Gigi. Aduh, Okay. So by the way, what do you want to do there? Take a selfie with Burj Khalifa? No. Mau ngapain? Take a selfie? Take a photo? No. Reference photo maybe to show off. Okay, to show off to all of my friends. They didn't invite to me. Gitu ya. Buat mereka iri aku. Okay, so thank you brother Pujo. Thank you. Sama-sama bro. Nah, jangan gitu aja. Bablas aja, aku mau show off ke teman aku ya. Biar dia iri nih ke aku. Gunakan kata-kata itu, nanti terbiasa menggunakan kata-kata yang lebih formal. Ya, pada awalnya bercanda. Oh ini kata-katanya ini untuk daily gitu. So kalau gitu I think that's all untuk hari ini. Coba kita lihat tentang topik untuk besok, movies. Oke, di sini bakal berpikir kasih cara-caranya gimana sih belajar bahasa Inggris lewat movies. Oke, so see you on the next day, and last I say speaking partner, we are the best partner. So bye, peace out, dadah.